Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus melimpah atas hidup kita, dan biarlah kita terus menyadari bahwa janji Tuhan menyertai kita, ya. Dikatakan Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya, senantiasa sampai akhir zaman. Menyertai di sini dalam arti tinggal dengan kita, ya. Kita harus selalu sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan merasa, kadang-kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Ingat saudara bahwa perasaan itu sangat-sangat subjektif dan tidak bisa dipercaya keakuratannya. Jadi kalau kita mengiring Tuhan harus tidak boleh berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan iman bahwa Tuhan menyertai kita tuh ya dan amin. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan menyertai kita. Dia kalau sudah berjanji, dia pasti menepati, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun dia ada bersama dengan kita. Dia ada di setiap musim hidup kita. Cuman yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita senantiasa menyadari dan mempercayai janji Tuhan itu, kemudian melibatkan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan hanya sekedar tahu, tapi Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mau supaya kita sadar. Tuhan mau supaya kita melibatkan Tuhan dalam semua keadaan kita, sehingga Dia akan meluruskan jalan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita boleh percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar lagi kepada pengertian kita sendiri. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan, maka janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Contoh, kalau seandainya kita kekurangan pengertian kita akan bingung. Bagaimana kita kekurangan? Saya mau minta ke siapa? Saya mau pinjam kepada siapa? Tapi kalau kita mempercayai Tuhan, kita hilangkan pengertian kita sendiri. Kita percaya janji Tuhan bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita katakan itu dengan iman dan kita syukuri, maka hal itu akan terjadi dalam hidup. Itulah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan hanya bicara soal Tuhan melindungi kita, meluputkan kita dari bahaya, tapi bicara juga dalam semua hal. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan beserta dengan kita, maka kita dimampukan untuk menghadapi semuanya. Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Mari jemaat Tuhan, alami penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Ketika kita merayakan Natal, walaupun perayaan Natal tidak sama seperti tahun yang lalu, bahkan kita pun diimbau untuk tidak open house, tetapi percayalah Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Bahkan justru kebaikan yang akan dinyatakan. Kalau tahun-tahun lalu mungkin waktu kita habis karena sibuk mempersiapkan Natal, bahkan di hari Natalnya kita sibuk sekali menerima tamu, bahkan kita nggak punya waktu untuk keluarga. Anak-anak muda biasanya keluar dari pagi sampai malam, nggak bisa bantu keluarga. Tapi tahun ini kebaikannya adalah kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa mengikat kasih kita satu dengan yang lain untuk lebih mesra lagi, lebih akrab lagi satu dengan yang lain, menikmati berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan belum ada, minta sama Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menyediakan semuanya. Itu tuh saudara apa yang saya sampaikan, biar semuanya boleh memberkati kita. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.